Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiji Utomo dari kelas 5B, NIM saya 61. Di sini saya akan membuat video tugas untuk UAS, belajar pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa teori yang sudah dipelajari oleh saya. Yang pertama itu ada teori kognitif. Kognitif itu media pelajaran, maksudnya belajar yang mengalami individualisme, yang tidak memikirkan eksternal, dia hanya memikirkan diri sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada teori konstruktivisme. Itu teori yang ketika seseorang sedang belajar, dia akan menambah wawasan ilmunya, dia akan menambah ilmunya sesuai dengan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka perdalam. Yang selanjutnya itu ada teori humanistik. Apa itu teori humanistik? Humanistik itu orang belajar yang secara ideal. Jadi kalau misal kan seseorang kan beda-beda pola pikirnya. Ada yang dengan cara seperti ini dia akan lebih mudeng, tapi dengan teman yang lain dia dengan cara seperti ini tidak mudeng. Nah, itu yang namanya teori humanistik. Jadi harus pintar-pintarnya kita menyerap ilmunya itu seperti apa, bagaimana caranya. Dan untuk teori yang keempat itu ada teori kecerdasan ganda. Biasanya teori ini tuh didapatkan oleh anak-anak yang suka organisasi atau dia juga suka kegiatan eksternal. Nah, karena apa? Karena mereka itu mempunyai kecerdasan ganda yang tidak hanya satu teori atau satu tempat. Jadi mereka secara otak itu bisa terbagi. Di sini dia bisa menguasai, di sini juga dia bisa menguasai. Itu biasanya orang-orang yang aktif atau bisa dibilang aktivis gitu. Ya, untuk selanjutnya itu ada teori pembelajaran. Ini ada perbedaannya. Ketika belajar itu adalah sebuah kegiatan yang kita itu menambah wawasan atau kita ingin menambah ilmu, kita ingin sesuatu, ingin ibarat pengen pinter, itu namanya belajar. Nah, untuk mengajar itu sebuah kegiatan yang memberikan ilmu untuk seseorang atau sang pendengar agar dia mendapatkan ilmu yang dia butuhkan. Nah, yang dibahas di sini kan pembelajaran. Nah, di sini itu pembelajaran adalah fasilitator. Bagaimana belajar itu menjadi fasilitas yang memadai. Jadi gimana ya, biasanya ini dipakai oleh guru gitu. Pembelajaran itu mempunyai tujuan ya teman-teman, tujuan dan manfaat. Nah, tujuannya itu ketika seseorang itu belajar, itu tujuannya itu agar sang pembelajar itu bisa mendidik cara berbicara, cara berbahasa di depan umum, di depan orang yang membutuhkan ilmu. Nah, tadi itu tujuannya. Terus untuk manfaat. Nah, manfaatnya itu untuk latihan agar sang pemberi ilmu itu bisa terlatih dan secara ibarat lemes gitu ya, secara bahasa, secara berbicara, secara menyampaikan itu pas dan bisa dimengerti, bisa diresap oleh sang pendengar. Nah, yang untuk selanjutnya itu kita menjelaskan fungsi bahasa dan fungsi umum bahasa ya. Bahasa itu sebuah lambang atau tanda yang bersifat arbiter dan konvensional.
Arbiter itu apa? Arbiter itu adalah eh, bahwa bahasa itu eh, memiliki arti yang bebas, dan konvensional itu adalah sebuah penanda. Jadi berbahasa itu ada mempunyai kebebasan dan penanda. Berbahasa seperti ini itu tandanya seperti apa, berbahasa seperti ini itu ya bebas mengekspresikan. Nah, selanjutnya kita melanjutkan ke fungsi umum bahasa gitu ya, teman. Ya, secara nolak aja, bahasa itu fungsi umumnya itu untuk alat komunikasi. Jadi ketika eh, ada bahasa pasti ada komunikasi. Bahasa itu alat komunikasi. Nah, untuk perolehan bahasa sendiri itu ada 4 faktor ya. Yang pertama itu dari lingkungan sosial, yang kedua ada biologis, yang ketiga ada inteligensi, yang keempat itu ada motivasi. Ya, motivasi. Itu adalah keempat faktor untuk perolehan bahasa. Nah, yang selanjutnya itu kita belajar tentang cara pembelajaran. Yang pertama itu secara langsung. Secara langsung itu ketika guru menjelaskan kepada muridnya, itu ada sebuah kedekatan ya, teman-teman. Terus yang kedua itu ada uh, converting learn. Itu sebuah pembelajaran yang melalui kelompok. Jadi nanti guru itu membentuk sebuah kelompok berapa anak untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, untuk problem solving itu juga yang ketiga ya ini ya. Problem solving itu memecahkan sebuah masalah. Jadi nanti sang murid itu diberi tugas untuk memecahkan sebuah permasalahan itu seperti apa, caranya seperti apa. Dan untuk pembelajaran mengulang itu biasanya hanya sekedar membaca ulang dan menghafal. Nah, untuk teknik pembelajaran selanjutnya itu ada teknik pembelajaran elaborasi, yang dimana info yang sangat update atau sangat terbaru itu sangat penting dan sangat diandalkan di sini untuk memecahkan atau memperlancar teknik pembelajarannya. Dan untuk yang kedua itu ada teknik pembelajaran organisasi, di mana di sebuah organisasi pasti mempunyai garis besar atau target yang nantinya akan di expose untuk dilihat, atau pastikan sebuah organisasi mempunyai tujuan atau manfaat tersendiri. Nah, dari situ pasti orang atau anak akan belajar. Nah, itu yang dinamakan teknik belajar organisasi. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita membahas tentang strategi pembelajaran. Apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah suatu pola umum yang ditata secara sistematis. Nah, yang selanjutnya itu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu pola atau suatu struktur yang diterapkan, maksudnya di apa di diterapkan dan dievaluasi. Sekian, mohon maaf dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kurang sempurna mohon maaf. Mohon maaf juga untuk Pak Eko karena saya telat mengumpulkan tugasnya, UASnya. Ya, karena ada halangan dari kecelakaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.